Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang dirahmati Allah, para sesepuh, para asatid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di maghrib malam Kamis ini kita senantiasa istiqomah dalam rangka thalabul ilmi. Fa insyaallah pada malam ini akan melanjutkan pembahasan dari kitab Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin, tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Khudaribik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pada kesempatan yang lalu kita membahas mengenai kemuliaan Allah ta'ala, karunia Allah ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diutus. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keutamaan sebagai pemuliaan kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari lahir, kemudian bayinya istimewa, kanak-kanaknya pun masa kekanak-kanakannya itu masa anak-anaknya muncul sifat-sifat yang terpuji. Begitu pula di usia belasan tahun, usia remaja, ia sudah mendapatkan al-amin. Kemudian sebagai pengakuan dari alam semesta ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, bagaimana bebatuan dan tumbuh-tumbuhan mengucap salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali Nabi melewati pepohonan dan bebatuan. Yang kemarin sudah dijelaskan seperti yang disifati oleh Sahibul Burdah, ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi bila saqin ala qadami ka'annama saturat satran lima katabat furu'uhu min badi'il khatti bil qalami. Nah, itu sekilas apa yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita melanjutkan bab setelahnya, yakni tabsyirut Taurat bih, pemberitaan tentang kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat. Akan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu, baik kitab Taurat maupun kitab Injil. Anzalallahu Taurata ala Musa muhtawiyatun ala syara'i' allati tanasaba ahla dzaka zaman wa nawwahu fiha bidhikri kathirin minal anbiya. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, di dalamnya terkandung hukum-hukum syariat yang
sesuai pada masanya. Di samping Taurat berisikan tentang hukum-hukum syariat, baik itu ibadah, muamalah maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan hudud atau pidana. Juga di dalam Taurat Allah Ta'ala memberitahukan kepada orang yang hidup pada masa Nabi Musa bahwasanya para nabi akan diutus setelah Musa. Famimma jaa fiha tabsyiran bi rasulin karim, di antara pemberitaan itu salah satunya adalah akan datang nabi akhir zaman, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitaban li sayyidina Musa alaihi salam, hal tersebut Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam seperti yang tercantum di dalam ini dikutip dari pasal 8 Perjanjian Lama, Safarut Tathniyah, Kitab Ulangan. Kitab Ulangan itu pasal kelima, setelah bab kelima yang dimuat di dalam Injil tapi masuk pada perjanjian lama. Ada tercatat, wa sawfa uqimu lahum nabiyyan mithlak min baini ikhwatihim wa aj'alu kalami fi fami wa yukallimuhum bikulli syai'in amuruhu bih. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa di dalam perjanjian lama, aku akan mengutus kepada mereka seorang nabi sepertimu wahai Musa. Ia di antara saudara-saudara mereka. Aku akan berbicara dengan mereka tentang setiap sesuatu yang aku perintahkan kepadanya. Wa man lam yuti' kalamahu alladhi yatakallamu bih. Ini diarabkan, karena Injil itu di kita Indonesia, di Mesir ya Arab. Di Mesir ya Arab. Aslinya bahasanya Ibrani, ya. Tapi kalau pengarang ini menggunakan Ibrani ya tidak paham. Saya pun tidak paham. Ini diarabkan, ditranslate dengan Arab, Ibrani, Suryani ke bahasa Arab. Yang isinya memang seperti ini. Aslinya Ibrani. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wa man lam yuti' kalamahu alladhi yatakallamu bihi bismi fa ana alladhi antaqimu min. Tentang Nabi akhir zaman itu yang akan aku utus, barang siapa yang tidak taat pada ucapannya, maka aku akan membalasnya, menyiksanya. Fa amman nabiyyu alladhi yajtari alayya bil kibriya wa yatakallamu bismi bima lam amurhu bihi aw bismi alihatin ukhra falyaqtul. Barang siapa yang mengaku-ngaku nabi padahal ia bukan nabi, ia berkata dengan kesombongannya, membawa-bawa namaku, kata Allah, maka orang seperti itu haruslah dibunuh. Ternyata memang banyak sepanjang zaman orang-orang yang mengaku nabi, bahkan sebelum masa Musailimah al-Kadzdzab. Fa'idha ahbabta an tumayyiza bainan nabiyyi as-sadiq wal kadhibi fahadhihi alamatuka anna ma qalahu an-nabi bismi rabb wa lam yahdith fahuwa kadhib yuridu ta'zima nafsihi walidzalika la takhsha. Ada nanti nabi-nabi yang palsu, apa yang diucapkannya pun sama sekali tidak terjadi.
akan sosok yang demikian engkau tidak boleh takut. Itu kurang lebih kutipan dalam perjanjian lama bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa bahwa suatu saat akan datang Nabi akhir zaman yang kalian harus taat, patuh, ittiba kepadanya, wahai Bani Israel. Wa yaqulul yahudu inna hadhil bisyarah li Yusha bin Nun. Ketika firman itu turun di zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel mengira bahwa Nabi yang akan datang yang dimaksud adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa wafat, yang menggantikan Yusha bin Nun. Ma'annahum kanu yantaziruna fi muddatil masih nabiyan akhar ghairal masih. Akan tetapi mereka bahkan setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam ratusan tahun, 800 tahun kemudian, Bani Israel datang kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam setelah hadir di tengah-tengah mereka pun Bani Israel menunggu Nabi selanjutnya setelah Nabi Isa alaihissalam. Karena yang disifati di dalam Taurat Nabi akhir zaman bukan Nabi Isa alaihissalam. Terlebih nanti Nabi Isa pun memberikan kabar gembira bahwa setelahku akan ada seorang utusan Nabi akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang Allah firmankan kepada Nabi Musa di dalam perjanjian lama sesuai di surah Nun, di surah Al-Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil Haqqah, di surah Al-Haqqah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Esensinya senyawa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusanku, kata Allah. Seandainya ia mengada-ngada tentang kami, kata Allah, sebagian ucapan-ucapan la akhadna minhu bil yamin, niscaya akan aku ambil tangan kanannya, thumma laqata'na minhul watin, niscaya akan aku putuskan urat nadinya. Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengada-ngada, mengaku-ngaku atas kenabian padahal ia bukan nabi, maka akan mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan apa yang ada di kitab Ulangan pasal ke-8 yang ada di perjanjian lama atau Taurat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu digarisbawahi wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam makatha baina a'daih al-alidda'i min musyrikin wa yahud 23 sanah. Perlu digarisbawahi, Nabi kita itu hidup bersama musuh-musuhnya, baik dengan musyrikin Makkah maupun orang-orang Yahudi yang memusuhinya selama 23 tahun, di Mekah selama 13 tahun, dalam tekanan rong-rongan musyrikin Makkah. Hijrah ke Madinah, di Madinah pun banyak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkoalisi dengan musyrikin Makkah memerangi Nabi,
Sebagian mereka ada yang terang-terangan, sebagian ada yang menjadi munafikun. Karena demi dunia semata mereka mengaku Islam, padahal menyimpan dendam yang mendalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 23 tahun Nabi dalam posisi terhimpit antara musyrikin Makkah dan orang-orang Yahudi, dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam konsisten untuk mengajak mereka menyembah Allah semata. Wa ma'adzalik asamahullahu minhum wa anzala alaihi tatminan li khatirih. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun selama 23 tahun itu ada musyrikin Makkah, ada Yahudi di Madinah, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ismah. Apa itu ismah? Penjagaan langsung. Dan dengan ismah itu Nabi dibuatnya tentram, tidak gundah gelisah atau galau kalau bahasa kita, ya. Seperti di suratul Maidah, di surah Al-Maidah disebutkan wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu, dan Allah, ya'simuka, Allah menjagamu, minan nasi, dari manusia. Nabi itu dijamin terjaga dari gangguan-gangguan. Kalaupun lisan tidak bisa dijaga, baik lisannya orang-orang musyrikin Makkah maupun lisannya orang-orang Yahudi Madinah, tetap Nabi diberikan kesabaran, diberikan keteguhan, tidak terpengaruh oleh ucapan-ucapan itu. Karena lisan tidak bertulang, tidak ada yang selamat dari lisan manusia. Allah saja dianggap ia memiliki putra, memiliki istri dan sebagainya oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang yang kufur, menunjukkan bahwa lisan manusia bebas-bebas saja. Kita tidak bisa membendung ucapan mereka, Nabi tidak bisa membendung karena mereka berucap adalah hak mereka. Akan tetapi Allah memberikan pertolongan kepada Nabi berupa keteguhan. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Akana yu'jizullah wa huwal qadiru ala kulli syai'. Ayyu'aqiba man yansibu ilaihi ma lam yaqul wa huwa alladhi qala fi surati Syura. Allah Ta'ala berfirman di surah Asy-Syura, am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiban فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Am yaqulun, apakah mereka mengatakan, iftara 'alallahi kadhiba, membuat-buat kebohongan atas Allah. Fa iyyasha'illah yukhtim 'ala qalbik, seandainya Allah berkehendak, tentu saja hati mereka dibuat terkunci. Wa yamhullahul batil, Allah akan menghapus kebatilan. Wa yahiqqul haqqa, dan menetapkan yang hak, bikalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya.
innahu alimun bidzatis sudur, sungguhnya Allah maha mengetahui akan apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Wa qad akhbartana wa qad akhbaratna hadhihi al-bisharatu 'anil 'allamah allati na'rifu biha sidqan nabi min man kadzabahu wa hiya al-ikhbar bima sayati wa qad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam asya'a katsirah. Di antara bukti kebenaran Nabi bahwa ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali ucapan-ucapan yang dia ucapkan, yang Nabi ucapkan betul-betul terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang masa depan, masa lalu maupun sekarang, tidak pernah ada bohongnya. Kalaupun ketika beliau mengucapkan, lalu orang-orang terheran, kok bisa? Lalu 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian terjadi apa yang diucapkan Nabi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu berkata ini dan itu, maka di kemudian hari, bahkan nanti menjelang kiamat, semuanya jelas-jelas akan terwujud. Itu diantara jaminan bahwasanya mustahil bagi Nabi dan Rasul mengucapkan kebohongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa rawa al-Qadhi Iyad fi Syifa anna Atha bin Yasar sa'ala Abdullah ibn Amr ibn al-As an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ajal wallah innahu la mawsufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Ketika diriwayatkan oleh Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini ulama Maroko. Ia yang memiliki kitab Sirah Nabawiyah, judulnya Asy-Syifa, merupakan kitab primer dalam sejarah kenabian. Nurul Yakin ini yang dikarang oleh Muhammad Khudaribik juga mengutip dari sejarawan-sejarawan ahli sejarah kenabian pada masa-masa sebelumnya, diantaranya Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Suatu saat dikisahkan oleh Qadhi Iyad, Atha bin Yasar pernah bertanya pada Abdullah bin Amr ibn al-As tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ajaliyah, demi Allah, kata Abdullah bin Amr, sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam la mausufun fit Taurah, jelas-jelas disifati di dalam Taurat karena ia ngerti Taurat. Bi ba'di sifatihi fil Quran, dengan sebagian sifat yang ada di dalam Al-Quran. Taurat yang mengatakan demikian, Quran juga mengatakan demikian, tidak ada perbedaannya. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna sungguhnya kami Allah Ta'ala arsalnaka telah mengutus kepadamu syahidan sebagai saksi. Saksi syahidan bermakna masyhud. Syahidan maknanya juga masyhud. Ketika saya berbicara di podium atau di atas gunung, di atas bukit, saya ini dia saksi, menyaksikan kalian semua, juga saya disaksikan oleh kalian semua. Ayat syahid juga bermakna masyhud.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saksi, umatnya juga saksi. Nabi disaksikan oleh umatnya, umatnya disaksikan oleh Nabi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa mubasyiran, dan sebagai yang memberi kabar gembira, wa nadhiran, dan yang memberikan peringatan. Itu sifat Nabi. Pertama sebagai saksi, yang kedua sebagai yang memberikan kabar gembira. Kabar gembira apa? Bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, percaya hari kiamat, beramal soleh, maka berbahagialah, bagi kalian surga, bagi kalian rahmat Allah. Wa nadhira, dan ancaman. Ancaman seperti apa? Barang siapa yang musyrik, menyekutukan Allah Ta'ala, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau beribadah kepadanya, maka balasannya adalah neraka. Wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada wa hirzan lil amin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkila laisa bifadhin wala ghalidhin wala sahabin. Di dalam kitab Taurat juga dikatakan demikian, bahwa ia tersifati al-amin, terpercaya. Engkau wahai Nabi adalah hambaku, wa rasuli, dan utusanku, samaitukal mutawakkila, aku menamaimu mutawakkil. Nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak, meskipun yang terwarid di dalam hadis-hadis yang sahih, ana al-mahi, ana al-qasim. Nama-nama Nabi tertulis di dinding Masjid Nabawi. Kalau kita ke Raudhah, ke mihrab di Masjid Nabawi, itu tertulis nama-nama Nabi yang kurang lebih 1000, termasuk nama yang Allah berikan, yang Allah sebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, salah satunya Al-Mutawakkil. Nama-nama Nabi itu banyak. Ada Yasin, ada Toha, itu pun bagian nama Nabi. Tertulis di dinding Masjid An-Nabawi. Walaupun tertulisnya tidak entah 1000 apa 100 gitu, itu ditulis banyak. Kalau bisa bacanya ya baca, itu kan khotnya, nggak tahu khotnya khot apa. Kita suruh baca khot kayak gitu aja pusing, malah suruh minta diharokatin. Masjid-masjid ada yang diharokatin khotnya, seperti di kiswah Ka'bah juga bacaannya susah. Itu ayat apa? Enggak kebaca. Orang muter-muter bulat. Oh, ini bacanya. Ini surat apa ini? Ayat apa ini? Ayat kursi ya. Bisa lah ayat kursi. Betul ayat kursi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disifati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Taurat. Pertama, Allah menamakannya Al-Mutawakkil. Apa Al-Mutawakkil? Orang yang bertawakal. Kemudian laisa bifadhin, bukan sosok yang keras hati. Wala ghalidhin, bukan pula sosok yang kasar dalam ucapan. Awas, fadhin itu hatinya keras, ghalid ucapannya kasar. Wala sihabin, bukan juga yang suka teriak-teriak. Kalau anak-anak ya wajar teriak-teriak. Udah tua teriak-teriak. Teriak-teriak tidak bagus. Nabi itu disifati bukan orang yang suka berteriak.
ucapannya lembut, pelan gitu. Ah, ini sesuai di surah Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, sebab rahmat Allah kepadamu, linta lahum, engkau wahai Nabi berlemah lembut kepada mereka, kepada orang-orang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Walau kunta, seandainya kamu itu wahai Nabi, faddan keras hati, ghalidhal qalb, faddan kasar, ghalidhal qalbi keras hati, lam faddu min hawlik, niscaya orang-orang itu akan kabur menjauhimu. Nah, jadi orang itu jangan kasar, jangan jadi guru juga jangan galak-galak. Bukannya ngerti murid malah kabur. Pelajaran apa? Pelajaran ini gurunya galak, males. Tiap mau ketemu pelajaran itu pengennya mudah-mudahan gurunya nggak hadir. Karena apa? Galak. Nabi itu bukan sosok yang galak. Kalau ada murid telat mencerna pelajaran, nggak boleh marah-marah, nggak boleh. Harusnya doakan. Biasakan kalau orang kita jadi guru, pengajar, orang tua, anak itu salah dalam menjawab, senyum bukan marah. Nanti down mentalnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau Nabi ucapanmu kasar, hatimu keras, lam faddu min hawlik, niscaya mereka pergi menjauhimu. Lalu kenapa engkau bisa lemah lembut, orang nyaman bersamamu? Itu berkat rahmat Allah. Makanya diawali dengan fabima rahmatin min Allah. Kalau ada orang cerdas, pintar, tapi tidak menguasai dirinya sendiri, tidak bisa menguasai emosinya sendiri, sayang sekali, emang ilmunya tidak bisa ditransfer kepada orang, karena sebelum ia bisa mentransfer kepada orang lain, orangnya sudah kabur tunggang langgang duluan. Makanya mintalah rahmat kepada Allah agar hati kita itu dilembutkan, ucapan kita itu juga dihaluskan. Ini faidah ya. Pentingnya ngaji sirah kan begitu. Akhlaknya kita serap dikit-dikit. Nabi demikian, tidak pernah kasar, hatinya lembut seperti seperti kayak susah. Kalau Haji Soleh lembut seperti kapas, wajar. Seperti kapas, lembut. Kalau Nabi kita tidak bisa menyepertikannya seperti apa. Haji Said hatinya lembut, selembut salju, pantas. Saya nggak ada Nabi selembut salju, nggak ada. Karena masih bisa divisualisasikan salju seperti apa. Sementara kelembutan Nabi itu susah digambarkan. Dia lembut saja. Andai ada yang lebih lembut dari itu, tentu lebih berhak. Makanya anta syamsun, anta badun, anta nurun fauqa nur. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan, karena yang paling terangnya matahari. Seandainya ada yang lebih terang dari matahari, maka Nabi akan disepertikan dengan benda yang lebih terang dari matahari. Padahal Nabi lebih dari sekedar matahari. Matahari sekarang apa terlihat? Tidak. Menerangi? Tidak. Besok baru ada. Tidak 24 jam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita rindu, kita bersolawat, mengucap salam siang dan malam setiap saat. Matahari muncul di sini di Saudi tidak ada.
Di Amerika tidak ada, sekarang di Amerika di sini tidak ada, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keberadaannya di Makkah untuk semua penghuni dunia ini, semuanya rindu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak terpaut oleh jarak dan waktu, lebih dari matahari. Matahari dengan payung saja terhalang, dengan dinding saja terhalang. Apakah Nabi terhalang? Apakah kita ketika melaksanakan sunnahnya, melaksanakan ajarannya, merasa terhalang dengan jarak? Tidak. Dengan waktu pun tidak. Berarti lebih dari matahari. Wala sihabun fil aswaq. Nabi tidak pernah teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u sayyi'ata bis-sayyi'ati. Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yaghfir. Akan tetapi Nabi memaafkan dan mengampun. Walau yaqbidahu Allah hatta yuqima bihil millatul mauja bi ayyaqulu la ilaha illallah wa yaftah bihi a'yunan 'umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfan. Wa rawa mithluhu an Abdullah ibn Salam. Sabar menit deh, 3 menit lagi. Ini kalau ngaji sirah itu cocoknya sampai subuh, cuma 1 jam. Aduh. Wa rawa mithluhu, telah meriwayatkan juga mislahu pada serupanya, an Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Ini pengakuan-pengakuan dari sahabat Nabi yang dulu Yahudi tulen. Salah satunya Abdullah bin Salam radhiyallahu an, wa huwa alladhi kana raisal yahud. Ia memang diantara dan pernah menjadi kepala atau pimpinan orang-orang Yahud. Wa kadzalika Ka'ab al-Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Wa fi ba'di turukil hadis wala sakhba fil aswaq wala qaulun lil khina. Tidak pernah teriak di pasar, tidak juga mengucapkan ucapan yang tidak senonoh. Asaddadahu likulli jamilin wa ahabalahu kulla khalqin karim. Ia adalah, jadi Ka'ab al-Ahbar maupun Abdullah bin Salam mengakui bahwa sosok yang ia baca dalam Taurat itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Taurat disifati bahwa wal afwu bil wal afwu wal ma'ruf khuluquhu. Jujur tabiatnya itu, pemaaf, adil, wal huda imamuhu wal islam millatuhu wa ahmad ismuhu. Petunjuk adalah pemimpinnya, Islam adalah agamanya, wa ahmad ismuhu, dan Ahmad adalah namanya. Memang di Taurat dan Injil dikenal dengan nama Ahmad, seperti nanti di surah As-Saff. Di Injil disebutkan wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barakallahu li wa lakum. Fa insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Apa yang kita baca dari sirah nabawiyah juga semakin membuat kita rindu dan termotivasi untuk meningkatkan keimanan dan juga akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah diceritakan kepada kita, telah dibacakan mengenai sirah nabawi
betapa lembutnya Nabi Muhammad SAW, betapa banyaknya nama-namanya yang begitu baik. Semoga saja dapat kita ambil kisah-kisahnya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dari perilaku Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi lebih lembut lagi di hari ini. Insya Allah ini bermanfaat, menambah talabul ilmi kepada kita. Demikian, karena waktu yang sudah masuk Isya, maka kami tutup talim ini membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.